kembali pada hal yang paling mendasar, segala sesuatu terjadi atas izinnya. Nah, itu penting sekali itu. Kemudian kalau tadi sampai muncul sebuah kondisi yang sempat dialami ya, terus aku ini bisa apa enggak sih gitu. Ya sebenarnya kalau kita sudah membahasnya lebih dalam, ya semua manusia itu nggak bisa apa-apa malahan. Jadi kalau sekali misalkan aku tadi kan disampaikan, ini otakku jelek banget nih, pikirannya aku apa bisa ya, wis. Kalau sudah sampai ke situ sekalian ada diekstrimkan sampai ketemu titik nol di mana Anda merasa nggak bisa apa-apa selain atas izinnya. Sudah, itu akan terreset. Kalau misalkan perjuangan untuk dia dari yang nggak bisa itu Anda coba mengedukasi diri dengan pikiran-pikiran yang positif, masih pertentangan, pikiran kritis rasionalnya masih ikut campur, gengsi masih ikut campur, pendapat orang lain masih menjadi distorsi, ya sudah sekalian aja. Tapi sudah diawali dengan niat, gitu loh. Sudah diawali dengan niat. Beda dengan yang tidak diawali dengan niat, nggak punya visi, dibikin negatif terus ya udah terpuruk. Tapi kalau ya sudah tak mentokkan bahwa aku ini semakin aku sadar bahwa aku nggak bisa apa-apa, semua ini atas kuasamu, ya udah. Kalau sudah kembali ke sana ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Gitu. Jadi semua keadaan dan ketiadaan hidup dan mati ya bukan kuasa kita gitu. Kalau itu saja masih tidak menerima, ya berarti perlu perjalanan ke dalam kalau istilahnya sengsara tadi kan. Jadi ya sudah masuknya dimensi ke spiritual ya, bahwa kodrat kita adalah hamba gitu. Ya, dan semakin kemudian seseorang itu menjadi terkungkung ya dengan impian-impiannya, dengan angan-angannya yang menurut dia luar biasa, dia pengen ini dan pengen itu, yang memaksakan bahwa aku akan begini, akan begitu, sampai kemudian dia lupa bahwa semua itu hanya dolanan reka pikiranmu. Tetapi kalau memang nggak ada dalam harmoni cerita NYA besar, maka ya nggak akan jadi apa-apa. Sehingga sebenarnya justru kalau saya malah melihatnya begini, justru pada saat nikah tidak lagi, ya nikah sama suami ya tentunya, tidak lagi punya pemikiran bahwa itu menjadi sebuah beban, sebuah misi yang harus tercapai. Betul-betul malah just let it go, dilepas saja, dirilis, kemudian menerima bahwa semua itu adalah ketetapan, kemudian lebih mencintai diri, mencintai pasangan, mencintai kehidupan yang Anda sudah bangun selama ini. Ya saya doakan insya Allah nanti akan ketemu harmoni yang itu. Jadi upaya-upaya seperti yang dilakukan tadi ya, ke konsultasi ke dokter, sampai kemudian ikut program bayi tabung gitu, itu kan upaya manusia ya. Suatu saat nanti insya Allah ya, karena sebenarnya setiap orang mengalami itu hanya sudah menyadari titik itu apa tidak, bahwa saya yakin semuanya sudah mengalami, kita semua sudah mengalami. Semakin kita itu terlalu banyak cawe-cawe campur tangan terhadap lukisannya, sebenarnya kita akan semakin kalau bahasanya Cak No itu dikopiok ya. Kalau bahasa saya itu dikeplek-keplekkan. Tambah dikeplek-keplek no sampai betul-betul kemudian you sadar bahwa kita sadar bahwa ya kita bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi kehidupan yang indah sebenarnya kehidupan yang kita alami saat ini. Kehidupan terbaik adalah ya saat ini. Gitu. Jadi jangan mengangankan bahwa naik yo kok ngono sewingiku asik lho pas anu misalkan mulai ada kabar bahwa ya janin udah berkembang dan sebagainya, kemudian ada kebahagiaan yang hadir yang tadi Anda bilang ada kebiasaan baru yang itu
menjadi semangat dan sebagainya. Kemudian Anda membandingkan dengan kondisi saat ini, itu yang justru jadi problem. Ya, entarlah suatu saat saya akan sharingkan ini juga bahwa penting sekali menyadari bahwa ada perlunya kesadaran tentang dimensi mental dan dimensi waktu. Jadi interkoneksi antara kedua dimensi itu sangat penting untuk dipahami, tidak hanya untuk seorang terapis. Sebenarnya setiap orang kalau tidak menyadari itu, maka dia akan mudah terombang-ambing dengan dia akan loncat-loncat ke masa depan, masa lalu yang sebenarnya itu bukan kuasanya gitu. Kemudian yang terjadi misalkan, tapi itu pemahaman tentang itu kalau bisa dipahami secara lebih pas, itu pun bisa diutilize malahan. Jadi pengalaman masa lalu itu kan ada konstruk. Kalau di ilmu NLP kan ada salah satu presuposisinya kan gitu. Setiap pengalaman ada konstruknya. Nah, konstruk dari pengalaman itulah yang kemudian akan terus ada dalam pikiran. Dan sehingga kalau misalkan Nika tadi, tapi pengalaman yang kemarin terus muter aja di kepalaku. Ya memang begitu. Itu alamiah, itu manusiawi. Ya. Itu akan menjadi lebih tenang gemuruhnya kalau Anda sudah cukup berhasil atau sudah lebih pas dalam mereframe kejadian yang sudah Anda alami. Jadi kejadian yang Anda alami kalau Anda sudah bisa memaknai dengan lebih pas, lebih bisa memilih makna yang akan bisa memberdayakan untuk diri Anda, ya kalau di Islam barangkali itu salah satu yang bisa disebut bagian dari hikmah, gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari konstruk pengalaman masa lalu. Nah banyaklah nanti kalau jadi panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Nah, intinya acceptance ya memang itu hal yang saya yakin juga banyak orang yang menyampaikan. Saya sendiri juga menyampaikan ini juga masih terus belajar karena acceptance itu setiap saat perlu kita lakukan. Jadi seperti kondisi saat ini sebenarnya saya pengen diem tapi sama Cak Priyo ditodong, akhirnya aku komentar. Pada saat Nika yang cerita sebenarnya saya menahan diri untuk nggak ngomong gitu loh. Gitu. Karena tadi saya melihat bahwa Nika yang selama ini cukup pasif di grup WA ya kan, tahu-tahu muncul kemarin, kemudian dia pengen sharing something, ketemu sama Bu Saras yang awalnya ragu tapi alhamdulillah hari ini akhirnya muncul. Ya mungkin dia sedang memilih orang yang menurut dia nyaman untuk bisa cerita gitu. Ya kalau sama saya mungkin ya saya udah kenal lebih lama, tapi tentunya berbeda ya urusan kehamilan cerita sama laki-laki, kecuali kalau saya spesialis kandungan ya beda lagi. Ya kira-kira ya, itu. Jadi kalau bono ya mantra ora ono popo, nah itu sebenarnya juga satu yang mesti juga diingat. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Ya jadi sebisanya kalau kita nggak mengucapkan itu ke orang lain saja, tapi sebenarnya lebih penting juga kasih ke dalam, karena ada kalanya lupa bahwa kita sudah memaksa diri sedemikian keras, sedemikian berat, kemudian lupa memaafkan, lupa berterima kasih, ya, dan lain sebagainya.